Halo teman-teman guru sekolah minggu semuanya. Terima kasih untuk teman-teman guru sekolah minggu yang sudah membeli video 3 cerita tema Natal ya. Terima kasih banget karena nanti dananya akan digunakan untuk perkembangan pelayanan dari YouTube channel yang Kak Fuye sudah kelola sejak beberapa tahun terakhir. Dan tentunya nanti di cerita-cerita Natal ini teman-teman bisa sesuaikan lagi bahasanya, mungkin bisa dipermudah, bisa dirubah juga. Dan untuk urutan ceritanya, nama tokoh, ayat itu juga teman-teman bebas sesuaikan lagi sesuai dengan kreativitas dari teman-teman. Nah di sini 3 cerita itu hanya sebagai contoh ya untuk nanti teman-teman bawakan di minggu-minggu sebelum Natal bisa, atau pada saat acara Natal juga bisa nih. Kalau acara Natal mungkin wah belum ada drama atau bingung khotbah Natalnya nanti apa ya, bisa menggunakan cerita-cerita yang ada di sini. Tapi yang jelas tentunya dipelajari dulu dari awal sampai akhir nih supaya tahu nanti menyampaikan ke anak seperti apa. Jadi jangan nanti video Kak Fuye langsung diputar ya. Oke Natal nih Kak Fuye cerita terus video ini diputar. Nah jangan seperti itu ya. Lebih baik teman-teman guru sekolah minggu sendiri yang bercerita dengan alat peraga, filenya sudah ada dibagikan dan nanti di print boleh, masukin PowerPoint boleh. Oke, selamat persiapan dan semoga semua acara Natalnya berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Langsung kita tonton aja. Baik, teman-teman guru sekolah minggu semuanya, ini adalah contoh cerita yang pertama ya. Judulnya adalah Natal untuk Kita Semua. Langsung aja kita lihat ceritanya seperti apa ya. Diceritakan ada 2 orang anak yang bernama Robin dan Sasa. Robin dan Sasa ini sangat senang karena ketika Natal tiba, mereka akan mendapatkan banyak hadiah. Dan saat itu mereka juga sudah memasang pohon Natal ya. Dan di dekat pohon Natal ini mereka bercerita, nanti kalau Natal nih, kata si Robin ya, aku akan minta papa dan mama membelikan aku hadiah yang bagus, yaitu hadiah mobil mainan seperti yang ini nih. Ini namanya mobil monster. Aku suka lihat nih di video-video main-main mobil monster ini, asik sekali. Aku juga pernah lihat di mall. Kalau aku punya mobil monster ini, wah rasanya pasti aku senang sekali ya, bisa bermain dengan mobil monster setiap hari. Sasa, adiknya, juga nggak mau kalah. Dia bilang, wah, nggak cuman kakak Robin aja loh yang mau minta hadiah Natal. Aku juga dong. Natal kali ini aku pengen hadiah Natal yang keren, yaitu rumah-rumahan buat boneka. Cantik nih rumah-rumahan boneka yang seperti ini, sangat bagus. Nanti pasti ya, kalau teman-temanku main kesini, mereka pasti akan kagum, mereka akan senang, mereka akan bilang, wah Sasa punya rumah boneka bagus banget ya. Dan aku tentunya akan sangat bahagia kalau punya rumah-rumahan seperti ini. Gitu adik-adik ya, ternyata Natal itu buat mereka adalah setelah pasang pohon Natal tadi yang bagus, mereka berharap nanti orang tua akan memberikan hadiah ya. Ada nggak yang kayak gitu nih? Yang mau Natal nih udah mulai pikir nih, wah papa mama mau kasih hadiah apa nanti ya? Hadiah Natal nih. Atau kalau bukan papa mama mungkin kakek nenek, om tante akan kasih aku hadiah apa nih? Apakah mainan yang bagus seperti yang si Robin tadi pengen? Atau rumah-rumahan boneka seperti punyanya Sasa? Masih semua berharap seperti itu ya. Pengen ya dapat hadiah yang bagus. Nah, pada suatu malam, papa dan mama dari Sasa dan Robin mau bicara sama Robin dan Sasa. Robin dan Sasa tentunya sangat senang sekali ya, karena mereka pikir, wah ini saatnya minta hadiah Natal. Dan benar adik-adik, saat itu papa dan mama bicara tentang hadiah Natal. Mereka bilang, Robin, Sasa, di Natal kali ini kalian harus beli hadiah Natal. Wah, mereka senang. Yo, iya, tentu. Kita mau beli hadiah Natal. Kalau aku mau mobil monster, kata si Robin. Kalau si Sasa bilang, aku mau rumah-rumahan boneka. Eits, tunggu dulu. Papa dan mama lalu melanjutkan. Ya, kalian akan beli hadiah Natal. Tapi hadiah yang kalian beli itu nanti kalian pilih yang bagus ya. Kita akan kasih buat si Budi. Hah? Kok dikasih Budi? Budi yang anaknya si Om, anaknya Om sama Tante. Si Robin dan Sasa tanya, ya betul, Budi yang anaknya Om dan Tante, kata papa mamanya. Kenapa? Karena mamanya si Budi itu lagi sakit keras. Sementara
papanya si Budi itu dia bisnisnya atau dagangannya lagi nggak laku-laku sekarang, lagi kurang bagus, mereka lagi nggak punya banyak uang. Makanya papa dan mama mau kita membelikan kado untuk si Budi supaya dia bersuka cita, supaya dia senang. Ya, Sasa dan Robin saat itu langsung merasa sedih. Mereka selama berhari-hari merasa muram, merasa sedih. Ya, disuruh beli mainan, disuruh beli hadiah, tapi bukan buat kita, malah buat dikasih si Budi. Ini kan Natal. Hadiah Natal itu ya untuk kita dong. Aku mau mobil monster, kata si Robin. Begitu juga Sasa. Iya, aku kan mau beli rumah-rumahan boneka. Masa uangnya buat beli hadiah buat si Budi? Mereka jadi sedih nih adik-adik. Tapi adik-adik ya, mama papanya ketika melihat anak-anaknya ini sedih, mama papanya lalu cerita tentang cerita Natal. Bahwa saat hari Natal adalah saat kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir ke dunia bukan untuk apa? Bukan untuk minta-minta supaya orang kasih hadiah yang banyak. Bukan ya. Tapi Tuhan Yesus datang untuk berbagi kasih dan terutama untuk memberikan keselamatan buat umat manusia. Tuhan Yesus ini sangat mengasihi ya, mengasihi kita semua, makanya mau datang ke dunia dan dilahirkan sebagai manusia untuk menebus dosa. Tuhan itu berbagi kasih, berbagi sukacita buat semuanya. Dia ingin kita menjadi seperti apa yang diajarkan, yaitu menjadi terang, menjadi anak-anak yang baik, mau berbagi. Tuhan Yesus datang tuh bukan apa tadi ya, sekali lagi ya, bukan dapat hadiah yang banyak, bukan seperti itu, tapi mau kita berbagi kasih juga, seperti kasih yang Tuhan Yesus sudah bagikan buat kita semua umat manusia. Nah, di situ Sasa dan Robin mereka pikir, iya ya, Natal itu kan sebetulnya kelahiran Tuhan Yesus ya. Seharusnya yang dapat hadiah siapa? Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak minta-minta hadiah. Benar juga ya, bukan aku nih yang harus dikasih-kasihin hadiah. Berarti aku juga mau deh berbagi buat orang lain. Nah, akhirnya betul adik-adik, mereka mulai ya pilih hadiah yang bagus buat si Budi. Dan ketika harinya tiba, saat mau Natal, mereka kasih hadiah buat Budi. Dan Budi merasa sukacita, merasa senang sekali. Nah, Budi sukacita, kira-kira Robin dan Sasa apakah sukacita? Oh, mereka juga lebih sukacita lagi karena Natal mereka bisa berbagi. Mereka bilang, iya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbuat yang baik, untuk mengasihi. Apalagi di Natal kali ini ya, Tuhan datang, ingat, untuk apa? Untuk mengasihi manusia, dan tentunya kita juga mau memberikan kasih kita kepada orang-orang lain. Nah, ini ada ayatnya nih, yuk kita baca sama-sama ayat Alkitabnya. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, dari ayat itu kita mengerti ya, bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan juga, dan Tuhan datang sebagai terang, dan kita dinamakan anak-anak juga yang mau menjadi terang bagi orang lain. Tentunya dengan berbuat yang baik, mau berbagi, dan tidak egois ya di saat Natal ini ya. Nanti kalau adik-adik dapat hadiah, adik-adik mungkin dapat uang, dapat makan, dan dapat sesuatu yang bagus, jangan lupa untuk tetap mau berbagi berkat kepada orang lain, berbagi berkat kepada pelayanan gereja, berbagi kepada yang membutuhkan, dan yang lain-lainnya. Oke, itu adalah contoh cerita yang pertama. Nanti teman-teman guru sekolah minggu boleh ya, kalau mau dirubah-rubah susunan ceritanya, atau namanya, atau ayat Alkitabnya mau dirubah-rubah nggak apa-apa. Tapi intinya adalah dari tema ini mau diceritakan bahwa Natal adalah juga kesempatan untuk kita berbagi ya. Jangan sampai anak-anak hanya mau Natal itu untuk keegoisan mereka, untuk senang-senangnya mereka aja. Tapi Natal adalah kita juga mau mengingat banyak orang-orang lain juga yang tentunya akan sangat bersukacita kalau kita berbagi berkat di hari Natal. Oke, teman-teman guru sekolah minggu sekalian, ini adalah cerita yang kedua ya, dan bisa disimak dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai ya. Nah, ini ada seorang anak nih bernama Mimi. Dia senang sekali karena ini udah saatnya masa-masa Natal nih, bulan November, Desember. Wah, udah banyak hiasan Natal di mana-mana, banyak pohon Natal, banyak hadiah-hadiah juga mungkin yang akan dia dapatkan. Tapi
bukan itu aja yang bikin dia senang. Yang bikin dia senang dan hari itu dia sudah berbaju rapi, udah keren. Dia mau cari yang itu loh, tahu nggak? Dia mau cari apa ya? Dia mau cari orang yang gendut itu, yang suka pakai baju merah, yang pakai jenggot berwarna putih, yang suka bagi-bagi hadiah. Tahu nggak apa yang dia cari? Nah iya, dia mau cari yang namanya Santa Claus. Dia mau cari Santa Claus hari itu. Dia udah siap-siap. Dia udah ajak-ajakin mama papanya terus. Ayo mama papa, cepetan dong siap-siap. Kita jalan-jalan, yuk. Kita cari Santa Claus. Aku mau minta hadiah dari Santa Claus. Aku pasti dapat hadiah yang bagus juga. Betul, dia tunggu mama papanya lagi siap-siap. Tiba-tiba kok kayak agak gelap-gelap nih di sekitar sini. Wah, dia lihat di luar ternyata awan sudah mendung banget. Dan tiba-tiba terjadi hujan yang sangat besar. Cus. Wah, ada petir, jeder. Akhirnya di sana keluarganya si Mimi ini nggak jadi berangkat. Papanya bilang, wah hujannya gede banget nih, berbahaya nih nanti kalau kita nyetir ada banjir susah kita lewat. Sudah, kita nggak jadi deh perginya hari ini. Nanti kita perginya di minggu depan aja. Lalu si Mimi pikir, ya udah nggak apa-apa lah. Minggu depan juga pasti masih ada Santa Claus ya, masih ada. Dia udah siap-siap nih dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia udah berpikir dia akan bertemu dengan Santa Claus. Nanti Santa Claus itu pasti akan mengadakan acara yang seru-seru, ada game, ada permainan, dan Santa Claus bagi-bagi hadiah, bagi-bagi kue. Wah, aku senang banget nih. Si Mimi udah gak sabar ya pengen ketemu Santa Claus. Dan bener adik-adik ya, di hari Sabtu pagi, dia udah senang nih karena dia pikir, wah nanti hari ini Sabtu pagi, Sabtu sore pasti aku akan ketemu dengan Santa Claus. Tapi rupanya adik-adik, dia dengar ada suara batuk-batuk dan ada suara bersin-bersin. Nah, siapa itu? Oh, rupanya adiknya si Mimi yang bernama Andi. Andi itu mendadak demam dia sakit. Terus dibersin, kuaci, batuk-batuk kenceng. Papa mama jadi bingung. Aduh, kasihan sekali nih si Andi sakitnya. Seperti ini ya. Iya, pas diukur kepalanya, wah, sudah demam nih, udah panas. Ini harus segera dibawa ke dokter. Akhirnya papa mama bawa Andi ke dokter. Dan di situ sama dokter dibilang Andi ini harus dijaga baik-baik nih supaya demamnya dia nggak naik-naik lagi, supaya dia nggak sakitnya semakin parah. Yah, nggak jadi lagi deh hari itu pergi untuk bertemu dengan Santa Claus. Batal deh. Karena apa? Karena papa mama harus menjaga Andi yang sedang sakit. Mimi di situ dia sangat sedih. Ya, udah 2 kali nih cari Santa Claus, nggak dapet nih aku. Yang pertama hujan, jadi batal deh nggak ketemu Santa Claus. Udah gitu yang kedua juga nggak menyenangkan karena adikku malah sakit. Nggak bisa cari Santa Claus. Dia merasa sedih adik-adiknya, merasa sedih, merasa kesel banget. Coba nggak hujan, aku bisa ketemu Santa Claus. Coba adik nggak sakit, bisa aku ketemu Santa Claus. Ntar kalau udah minggu-minggu depan udah nggak ada deh acara Santa Claus karena kan Natalnya udah lewat. Ya si Mimi benar-benar merasa sedih, kesel, marah. Dia jadi ngomel-ngomel sendiri. Nah di situ mama papanya mendengar si Mimi itu ngomel-ngomel. Lalu mama papa bilang, Mimi, kamu marah-marah karena nggak ketemu Santa Claus? Iya, aku nggak ketemu Santa Claus. Aku nggak dapat hadiah dari Santa Claus, makanya aku marah-marah. Lalu mama papa bilang, ya memang kalau Natal itu biasa orang pasang pohon Natal, ada hadiah, ada Santa Claus, tapi itu bukan yang paling penting, kata mama papanya. Miminya mendengarkan, lalu apa yang paling penting? Nih, dengerin baik-baik ya. Pada saat Natal yang sesungguhnya, yaitu ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat memberikan kabar sukacita kepada para gembala bahwa telah lahir Sang Juru Selamat di kota Daud, atau dibilang di Bethlehem ya. Nah, ketika mendengar kabar sukacita itu, para gembala ini langsung mereka mau cari apa? Yang dicari bukan Santa Claus, yang dicari adalah Tuhan Yesus. Mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang lahir. Dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka merasa sukacita sekali. Mereka merasa senang. Walaupun apa? Walaupun nggak dapat hadiah, nggak dikasih hadiah sama Tuhan Yesus langsung, dikasih barang gitu ya. Nggak dapat mainan,
nggak dikasih uang, tapi mereka bahagia melihat Tuhan Yesus karena ini adalah juru selamat yang telah lahir. Tuhan memberikan sesuatu yang sangat baik, yaitu apa? Keselamatan. Keselamatan kepada setiap orang yang percaya bahwa nantinya bisa berada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu yang paling penting, dan ini gembala merasa senang ya, karena bertemu Sang Juru Selamat. Apakah Mimi senang ketika tahu Tuhan Yesus sudah lahir, dan Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa Mimi, ya, agar nanti Mimi juga bisa bersama-sama Tuhan Yesus berada di surga? Senang nggak? Atau kamu lebih senang cari Santa Claus? Wah, Mimi bingung juga ya, Santa Claus atau Tuhan Yesus ya? Kalau adik-adik lebih suka yang mana nih? Tuhan Yesus atau Santa Claus? Wah, mungkin masih ada yang lebih sukanya Santa Claus, tapi ada juga yang sukanya sama Tuhan Yesus. Ya, tentunya kita pilih yang terbaik, yaitu pilih Tuhan Yesus. Kalau mencari Tuhan Yesus sekarang gimana caranya? Apakah harus pergi ke Bethlehem, beli tiket, naik pesawat? Oh tidak ya, kita bisa lihat dari firman Tuhan yang ada di Alkitab. Di situ ditulis firman Tuhan, Tuhan Yesus ngomong apa di situ. Kita bisa pergi ke gereja, beribadah Natal bersama-sama, bisa ke Natal sekolah minggu juga ya, bersuka cita bersama teman-teman. Nah, di situ si Mimi dia sadar, iya betul juga ya, kok Natal itu kan kelahiran Tuhan Yesus, kok malah cari-cari Sinterklas? Orang di Alkitab aja nggak ada Sinterklas. Iya betul. Nah, di situ Mimi lalu dia mulai ikut membantu merawat adiknya sampai sembuh, dan kemudian keluarganya nanti bersama-sama mereka pergi ke gereja, mereka beribadah Natal di sana, membaca Alkitab sama-sama, berdoa bersama-sama. Dan ini juga sesuai ya dengan ayat Alkitab yang akan Kak Fuye bacakan. Seperti tadi yang diceritakan ya. Tentang apa nih, yuk baca sama-sama. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, itu dia ya, berita sukacita bahwa Tuhan Yesus telah lahir sebagai juru selamat, dan itu yang harus semua kita pentingin atau yang kita cari. Kita harus semakin mencintai firman Tuhan lagi, diingatkan ya di masa Natal kali ini. Semoga ini bermanfaat ya buat guru sekolah minggu dan buat nanti adik-adiknya. Kalau guru sekolah minggu mau ganti-ganti dikit ceritanya nggak apa-apa, mau ayatnya disesuaikan juga nggak apa-apa ya, makin kreatif makin bagus. Oke? Siap-siap ke cerita yang berikutnya. Baik, ini adalah contoh cerita yang ketiga dengan tema Natal. Langsung kita ikuti aja ya. Nah, di sini ada seorang raja yang sangat hebat. Raja ini sangat disayang dan dicintai oleh rakyatnya. Jadi kalau raja ngomong apa, rakyatnya akan mengikuti. Orang-orang akan nurut. Di Natal kali ini, raja mengadakan sebuah acara. Raja bilang, "Aku ingin mengadakan sebuah perlombaan, yaitu lomba membuat hadiah Natal. Siapapun yang membuat hadiah Natal yang paling bagus untuk aku, untuk raja, nanti akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari aku, yang sangat keren." Rajanya bilang gitu. Nah, di situ semua penduduk, semua rakyat bersuka cita. Yes, aku akan bikin nih hadiah yang bagus buat raja. Mereka berpikir gitu ya. Yang lain juga bilang, aku tahu nih raja sukanya apa nih. Dan akhirnya adik-adik ya, benar. Orang-orang mulai mengumpulkan hadiah-hadiah ya, dibungkus dengan kertas kado yang rapi, ditaruh di istana. Banyak, dari yang kecil sampai yang besar hadiahnya. Banyak banget. Dan ketika mau hari Natal, menjelang hari Natal ya, raja mulai membuka hadiahnya satu-satu. Dia periksa satu-satu, siapa nih yang paling bagus ya. Set. Wah, dibuka. Ketika itu ada sebuah jam tangan yang mewah. Jam tangan yang sangat keren, yang sangat bagus. Raja bilang, wah, ini jam tangan mahal ini. Dari emas. Mungkin ini yang jadi pemenang nih nanti nih. Lalu jam tangan itu dipisahkan, ditaruh di dekat lemari di kerajaan. Ini aku pisahin dulu. Barangkali nanti dia yang menang nih, yang bikin jam tangan emas ini. Raja senang sekali. Wah, udah dapat satu hadiah yang keren. Ada yang lebih keren dari jam tangan itu? Wah, belum ada. Ada sesuatu yang besar nih. Gede banget nih.
hadiah itu besar banget. Lalu dia suruh prajurit-prajurit, coba buka itu kotak hadiah yang besar banget ini nih, yang tinggi banget nih, hampir segede rumah nih kotak ini. Lalu dibuka sama prajurit, wah, raja itu sangat senang. Wih, ini pohon Natal bagus banget. Baru pertama kali aku lihat pohon Natal sebagus ini. Ini bagus. Ini juga bisa jadi pemenangnya. Ini bisa jadi pemenangnya. Dia senang banget. Ini dipisahin ya. Pohon Natalnya dikasih tanda ya. Tadi udah ada jam tangan bagus, udah dipisahkan. Pohon Natal sudah dipisahkan. Nah, ini dia. Mereka mungkin yang akan jadi pemenang nih. Lalu raja masih lihat, wah banyak nih yang kotak belum dibuka. Dibuka, semua dibuka. Semua bagus-bagus. Tapi ada satu yang ketika dibuka, loh, kok isinya begini doang? Hadiah buat raja. Siapa yang kasih ini nih? Ketika dia buka, itu ada sebuah salib kecil dari kayu. Kok raja dikasih hadiah? Ini bukan dari emas. Ini biasa aja salib doang dari kayu. Siapa nih yang kasih begini nih? Si raja kaget nih, dia jadi penasaran. Dan kenapa? Kan aku udah bilang ini lomba kasih hadiah yang paling bagus. Kenapa orang ini kasihnya cuman begini aja? Salib ini kecil. Ini siapa ini kasih? Lalu dia suruh prajuritnya, coba dilihat di kotak itu ada namanya nggak yang kasih siapa? Lalu prajurit lihat, di kotak. Oh, ini ada namanya nih. Ini nama seorang anak perempuan. Ya udah, siapa namanya? Kata si raja. Namanya adalah Miriam. Yang kasih ini si Miriam namanya. Oh, Miriam yang kasih. Coba panggil Miriam ke sini. Aku mau tahu kenapa dia kasih aku yang kayak gini doang. Lalu dipanggillah Miriam untuk datang ketemu dengan raja, ya. Nah, Miriam datang ketemu dengan raja. Lalu raja tanya, Miriam, kenapa kamu kasih aku seperti ini hadiahnya? Hadiah yang cuman kayak gini doang, salib doang. Ini artinya apa? Maksudmu apa? Orang-orang kasih lihat itu, kamu lihat, itu ada jam tangan yang sangat bagus dikasih dari emas. Nah, itu juga ada pohon Natal yang gede banget, itu juga hadiah yang bagus. Kan kamu tahu ini perlombaan memberikan hadiah yang terbaik buat raja. Kenapa kasihnya ini? Kalau daripada kamu kasih ini, mendingan kamu gak usah ikut lomba. Rajanya bilang gitu ya. Tapi Miriam bilang, oh raja, salib ini adalah hadiah yang paling bagus. Raja tahu kan, kita ini perlombaan untuk merayakan apa? Iya, untuk merayakan Natal. Nanti kan kita mau Natal. Nah, Natal itu apa raja? Ya, Natal itu ya kelahiran Tuhan Yesus. Miriam lalu bilang, begini raja, betul. Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Dan Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia untuk bersama-sama dengan manusia, untuk mengasihi manusia. Dan yang terutama, Tuhan Yesus nantinya dia akan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus akan berkorban. Dia akan disalib untuk apa? Menebus dosa manusia. Makanya Natal itu benar kita bersuka cita, tapi kita juga harus ingat bahwa Natal artinya Tuhan Yesus mau datang untuk tebus dosa manusia, untuk disalibkan. Aku memberikan hadiah ini berupa salib yang kecil, supaya raja dan orang-orang juga ingat Natal bukan cuma buat senang-senang, bukan buat gede-gedean hadiah, bukan buat sukacita kita aja, tapi kita ingat loh, Natal itu adalah Tuhan menebus dosa manusia. Artinya apa? Artinya kita juga harus rendah hati, kita harus mau baik ya, kita taat firman Tuhan, itu yang terutama. Nah, raja lalu dia jadi malu. Iya ya, Natal itu kan Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir mau menebus dosa manusia, kok aku malah kumpul-kumpulin hadiah buat aku? Dia jadi malu. Dia lalu bilang, ya udah, ini hadiah-hadiah yang banyak, kita buka, kita bagi-bagikan buat orang-orang yang membutuhkan. Dan Miriam, kamu dengan salib kamu ini yang kecil dan dari kayu ini, kamu juga menjadi pemenangnya dari perlombaan kali ini. Nah, adik-adik, dari cerita itu kita juga diingatkan ya, seringkali kita Natal mungkin kayak si raja ini, kita lebih pengen, wah hebat-hebatan hadiah nih, hebat-hebatan pergi ke luar negeri kali ya, buat cerita-cerita ke temen, aku ke Singapura lo, kamu kemana Natal? Tahu apa? Hebat-hebatan baju, nih baju Natalnya keren nih ya. Bukan itu ya, bukan hebat-hebatan hadiah, bukan untuk sukacita sendiri, tapi Natal mengingat Tuhan Yesus telah lahir untuk menebus dosa manusia, dan kita juga mau menjadi orang yang lebih baik lagi sebagai bentuk rasa syukur karena
Tuhan sudah lahir menjadi juru selamat manusia. Dan itu ada loh ayatnya di Alkitab. Yuk kita baca sama-sama ya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, itu ayatnya ya, mengingatkan bahwa Tuhan lahir bukan untuk senang-senang, tapi untuk jadi juru selamat. Dan kita semua mau bersyukur karena kelahiran Tuhan Yesus. Kita juga mau berbagi kasih, berbuat yang baik, dan menjadi orang yang semakin baik lagi. Nah, semoga 3 cerita Natal yang sudah teman-teman pelajari, tonton, bisa digunakan dan dibagikan sebagai firman Tuhan yang baik buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah.